Ini SK KPU tanggal 21 Agustus. Bapak bisa terangkan isinya dan apakah ada logika hukumnya atau dasar hukumnya? SK 731 itu kalau saya baca di bagian lampirannya itu sebenarnya respon terhadap permintaan informasi dari seseorang. Jadi kalau nggak salah namanya Pak Komarudin kalau nggak salah. Pengacara. Lalu KPU untuk merespon sebelum memberikan dokumen dia melakukan uji konsekuensi. Jadi ada timnya, tim PID melakukan uji konsekuensi dan kesimpulannya adalah 16 item yang itu menjadi persyaratan ketika pasangan calon presiden dan wakil presiden mendaftar ke KPU itu dinyatakan dokumen yang dikecualikan. Ya, artinya tidak bisa diakses oleh publik. Antara lain ijazah, KTP, surat keterangan dari pengadilan bahwa dia sudah tidak bebas pidana. Hampir semua data kesehatan, surat Kalau pimpinan negara nggak boleh diakses gitu. Menurut SK itu ya. Tapi kalau dulu pengalaman saya menyelenggarakan Pilpres 2014 dan 2019, data itu kita sediakan dapat diakses oleh publik. Nah, dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi itu, memang beberapa item itu kita tutup, kita lindungi supaya hak pribadi seseorang juga terlindungi juga. Misalnya hasil pemeriksaan kesehatan itu yang ditampilkan kan hasil yang menyatakan dia memenuhi syarat atau tidak. Tapi rekam medisnya, jantungnya gimana, ginjalnya gimana, parunya gimana, itu tidak kita tampilkan. Kasih contoh ijazah gimana? Ijazah itu yang ditampilkan ya ijazahnya saja. Tetapi di balik ijazah itu kan ada bahasa Inggris dapat berapa, matematika dapat berapa. Itu tidak. Tapi dengan SK yang baru total nggak boleh. Tidak boleh. Sama sekali nggak boleh. Tidak bisa. Dasar hukumnya apa SK KPU ini? Dan kenapa sekarang Pilpres masih lama? Kalau mengikuti prosedurnya, maka yang dijadikan dasar oleh teman-teman KPU itu ya hasil rapat uji konsekuensi oleh tim itu. Dari segi hukum dan dasar hukumnya ada nggak misalnya laporan harta kekayaan? Itu kan oleh KPK malah dibuka ke publik. Boleh nggak boleh? Nah ini berarti ada regulasi yang bertentangan. Maksud Bapak SK ini bertentangan dengan undang-undang atau mana? Siapa yang salah? Dia bertentangan dengan undang-undang yang lain. Misalnya KPK misalnya dia membuka itu. Tetapi di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Perlindungan Data Pribadi ini malah tidak bisa dibuka. Karena ya sudah dilakukan juga uji konsekuensi. Jadi dari Bapak sebagai mantan ketua KPU, apakah SK ini sebelum dicabut memang ada landasan hukumnya atau tidak? Dan kenapa segampang itu dicabut? Jadi gini, prosedurnya sudah dia lalui dengan melakukan uji konsekuensi. Kesimpulan uji konsekuensi itulah yang dijadikan dasar untuk membuat SK, untuk membuat keputusan. Di mana salahnya melihat ijazah orang? Apalagi calon pimpinan negeri. Nah, itu mesti konfirmasi kepada KPU yang sekarang gitu ya. Kok bisa semua ditutup gitu loh. Bahkan ketika mereka membuat konferensi pers menyatakan bahwa SK itu batal, saya juga punya pertanyaan. Loh, ketika kamu menetapkan keputusan itu melalui uji konsekuensi. Mestinya untuk menyatakan dokumen-dokumen itu bisa dibuka atau tidak, itu ada uji konsekuensinya lagi. Nah, ini kan tidak dilakukan. Saya nggak tahu ya, karena di dalam konferensi pers itu tidak diceritakan apa yang sudah dilakukan sehingga mereka mencabut atau membatalkan keputusan itu. Pak DPR, apakah Bapak kan membawahi Komisi 2, membawahi KPU? Apakah DPR tahu tentang ini dan apakah setuju? Secara normatif kan Komisi 2 DPR RI itu memiliki dua fungsi legislasi terkait kepemiluan. Satu, membahas rancangan undang-undang menjadi undang-undang di bidang kepemiluan. Yang kedua, kami menerima konsultasi atau membahas seluruh rancangan peraturan KPU untuk rancangan PKPU. Termasuk ini? Bukan. Untuk menjadi peraturan KPU. Yang dipilih oleh KPU hari ini itu bukan peraturan KPU, tapi keputusan Komisi Pemilihan Itu tidak masuk ke dalam domain itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau kita orang hukum, kenapa kok pilihannya itu bukan peraturan KPU, tapi kemudian keputusan KPU? Dari segi substansi harusnya apa? Dari sisi substansi harusnya peraturan, karena ini mengatur. Kalau keputusan itu memutuskan satu objek yang bersifat konkret. Nanti mau menghindari DPR. Itu menjadi pertanyaan dari Komisi 2. Menurut DPR? Itu menjadi pertanyaan dari Komisi 2 dan kami sebetulnya ingin memanggil KPU Republik Indonesia pada Senin yang akan datang. Tapi kemudian mereka terlanjur membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2020. Apakah tidak dipanggil juga? Segampang itu mencabut. Kami akan tetap mendalami, melakukan klarifikasi. Yang kedua yang akan kami klarifikasi adalah kenapa keputusan ini atau dasar aturan ini dikeluarkan di tengah tidak ada lagi tahapan terkait dengan pemilihan presiden. Normally seluruh ketentuan peraturan terkait dengan tahapan pemilu itu diajukan beberapa saat sebelum tahapan itu dilakukan. Jadi misalnya ini tahapan pendaftaran capres-cawapres. Dulu zaman Mas Arief 2-3 bulan sebelumnya rancangannya dimasukkan ke Komisi 2, lalu kemudian kita bahas, kita sahkan. Ini kan matahari baru terbit dari timur, masih jauh sekali baru ke ufuk barat. Jadi ini ada dua hal, substansi dasar aturan yang digunakan. Yang ketiga adalah momentum yang kurang tepat. Dan momentum yang kurang tepat ini di tengah arus publik yang menginginkan seluruh kementerian lembaga negara termasuk DPR di dalamnya itu semakin terbuka, semakin accountable. Nah, pemilu kita itu kan harusnya adalah satu pemilu yang bukan hanya demokratis dalam saat pelaksanaannya, tetapi juga demokratis dalam konteks penyusunan proses, termasuk penyusunan regulasi. Di sini logika hukumnya nggak nyambung. Logika hukumnya sangat kacau. Kalau begitu motivasinya apa? Melindungi seseorang atau apa? Analisa. Saya sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI yang bermitra dengan KPU Republik Indonesia, karena kami belum bisa memanggil resmi karena jadwal masing-masing sudah terjadwal, saya langsung telepon beberapa pimpinan
KPU RI. Mereka menyatakan bahwa keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini muncul karena beberapa waktu terakhir banyak sekali surat yang muncul ke KPU RI meminta adanya salinan ijazah atau ijazah terkait dengan capres-cawapres. Saya bilang kalau itu Anda cukup jawab. Tidak. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anda tidak perlu terlalu jauh untuk membuat keputusan. Lihat aja Kalaupun ada fenomena yang menurut Anda harus direspons, jauh lebih baik kalau Anda sampaikan ke Komisi 2 DPR. Karena di Komisi 2 rapat dengan KPU itu selalu kita bikin terbuka dan ini bisa didengar oleh publik. Jadi jawaban KPU pun tidak masuk di akal juga. Nah, mereka kemudian berdalih dengan prosedur seperti yang tadi Mas Ali. Para netizen dalam menanggapi video yang baru aja kita saksikan ini atau yang barusan aja kita tonton ini. Nah, di sini ada yang mengatakan teman-teman, yaitu copot wajib karena melanggar Mahkamah Konstitusi ijazahnya. Tidak jelas juga Gibran rakyat jangan dibodohi. Nah, lanjut lagi, setuju secepatnya dicopot jika benar-benar Gibran cacat hukum. Nah, lanjut lagi, orang ini terlibat kejahatan Pilpres, Jokowi harus diselidiki. Segera copot Gibran kalau Indonesia pingin tidak sakit. Gibran cuma bikin sakit saja. Fufu Fafa segera dimakzulkan. Kayaknya penghalang utama pelengseran Gibran sebagai wakil presiden adalah Prabowo sendiri. Jokowi ijazah palsu, Gibran juga ijazah palsu. Jokowi sekeluarga bohong, sombong, ngawur, pengkhianat, korupsi, curang, cepat diadili, merusak. Pejabat Indonesia sudah kebal hukum. Lanjut lagi. Betul, cuma narasi dan opini terancam dicopot nyatanya. Pepesan kosong belakang rakyat dicekoki. Kebohongan terus-menerus dengan narasinya tidak nyata, padahal sudah jelas-jelas cacat hukum dan juga cacat etika. Dari awal tidak ada yang berani memakzulkan Gibran, baik DPR, MPR, MK, dan MA, jaksa hakim. Ini ada kok sesusah amat. Pak Harto, Pak Gus Dur, Pak Habibie, gampang, tidak sesusah amat. Nah, lanjut lagi. Yang jelas semua yang terlibat menutupi kebohongannya sudah ditutupi dengan uang haram. Pak Hotman paksa terus KPU, mereka sudah disogok. Mengapa mahasiswa tulang punggung penegakan hukum? Rakyat lebih berharga ke mahasiswa dan para aktivis. Lanjut lagi. Lebih cepat lebih baik dicopot. Berita mengenai tamatnya Gibran mau sampai kapan? Bapak dan anak setali tiga. Juga uang bola terus tamatnya 2029. Tidak usah pilih Gibran. Bapak sama anaknya sama-sama gila terkait ijazah palsu. Enak sekali ijazah palsu untuk pencalonan jabatan presiden dan juga wakil presiden. Orang inilah yang menjadikan lolosnya persyaratan ijazah palsu, sebab rasanya dia ketua KPU waktu itu. Mengapa dipelihara kebohongan dan juga kedustaan, sikap cuekin tetap selalu menyertai kegaduhan. Akhirnya bukan kebaikan didapat, sebaiknya menunggu keburukan. Alhamdulillah kalau sepakat. Sudah berpuluh tunjuk video Gibran dicopot dari wakil presiden, tapi yang jelas beliau tetap aman-aman saja. Kasus ijazah Jokowi palsu belum selesai hingga sekarang. Hebat banget si Jokowi bersama para timnya. KPU-nya gampang di-setel oleh Jokowi, secepatnya lebih baik. Biar lebih seru dalam sidangnya, ajukan tergugat. Sekolahan Gibran di Australia berani tidak. Penggugat menghadapi institusi Australia di pengadilan ke kangguru. Emangnya pejabat lain bersih apa? Semua korupsi, bukan hanya Jokowi yang buruk di hadapan orang-orang ini. Jelas sangat
banyak kebohongan dan fitnah yang lain saja. Kalau maju pasti lebih buruk dari Jokowi, tidak mungkin lebih baik. Gila jabatan, makanya fitnah-fitnah untuk mendapatkan jabatan. Lantai 74 Jogja hadir dan nyimak. Terima kasih atas informasinya. Izin, syukron dan jazakumullah. Kroina as katsiroh asyhadu. Nah, lanjut lagi. Hayo rakyat se-Indonesia ikut bersuara. Masalahnya Gibran segera dilengsarkan dari wakil presiden, sebab untuk calonkan wapres banyak benar. Semoga cepat-cepat dilengsarkan. Yang mereka yang ingin Gibran dimaksudkan hanya karena iri, dengki, fitnah dan ghibah. Prabowo Gibran Syah menjadi presiden dan wapres dipilih melalui pemilihan umum dan pilpres oleh 58% rakyat Indonesia, berarti syah dan konstitusional. Ini negara apa? Yang mau memakzulkan presiden atau wakil presiden itu dengki dan juga pengkhianat negara. Kalau memang tidak layak, jangan dipilih di periode berikutnya. Selesai masalahnya, jangan dikit-dikit main hukum. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang baru aja kita saksikan ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan tanggapan ataupun komentar, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita selanjutnya.